Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sedang berada di bulan yang penuh dengan keberkahan. Bulan yang setiap harinya amal-amal soleh balasannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Bulan tarbiyah, bulan pendidikan untuk mendidik jasmani dan juga rohani kita. Bulan perlombaan dalam amal-amal kebaikan dan ketakwaan. Karena sejatinya puasa yang kita kerjakan tiada lain adalah agar menjadikan kita hamba yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi hamba yang bertakwa. Mendengar ayat ini, tentu kita akan bertanya, tahapan apa yang harus kita lalui untuk menggapai tangga-tangga ketakwaan? Di dalam ayat yang lain, surat Al-Imran ayat 134, Allah berfirman, Alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu ialah orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang ataupun susah. Wal kadiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarahnya. Dan juga al-afina 'anil nas, mereka yang mau memaafkan kesalahan manusia. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang yang bertakwa itu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, yunfikuna fis sarra'i wad dharra, orang yang tetap mau berbagi baik dalam keadaan ia lapang ataupun dalam keadaan ia susah. Berbagi dengan hartanya ketika memiliki kelapangan, dan berbagi dengan pikirannya, dengan tenaganya, dan juga dengan waktunya ketika dia dalam keadaan sempit. Memberikan manfaat kepada manusia sesuai dengan kadar yang dimampui. Apakah hanya berupa dengan bantuan, atau berupa dengan makanan, atau berupa dengan pikiran dan tenaga yang disumbangkan, maka itu termasuk kriteria orang-orang yang bertakwa. Dan perlu diketahui, setiap kebaikan yang kita berikan kepada orang lain, maka kebaikan itu akan kembali kepada diri kita pribadi. Ada sebuah ungkapan yang sangat indah yang dinisbahkan kepada Al-Imam Ibnul Qayyim, di mana beliau mengatakan, rubbama takunu na'iman fataqra'u abwabas sama'i 'asharati da'awatin laka. Bisa jadi ketika engkau sedang terlelap dalam tidurmu, di saat itu pintu-pintu langit sedang diketuk dari doa-doa kebaikan yang diberikan untukmu. Min hazinin aw min fakirin ata'antah, dari orang yang kelaparan yang kau kenyangkan. Aw min hazinin as'attah, dari orang yang bersedih kemudian kau bahagiakan. Aw min 'abirin ibtasamtalah, atau dari sekedar orang yang berpapasan denganmu di jalan yang kau berikan senyuman. Aw min maqrubin nafasta anhu, atau dari orang yang kesusahan kemudian engkau berikan bantuan. Ini adalah kriteria orang yang bertakwa yang pertama, yaitu orang yang selalu memberikan manfaat, memberikan bantuan kepada sesama. Adapun orang yang bertakwa yang kedua, wal kadiminal ghaidha, orang yang mampu menahan amarahnya, mampu menahan amarahnya ketika dicela, mampu menahan amarahnya ketika dihina, mampu menahan amarahnya ketika ia dicerca, terlebih-lebih ketika dia sedang berpuasa,
maka tiada lain jawaban bagi orang-orang yang mencela adalah ini mru'un sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Adapun yang ketiga, kriteria orang yang bertakwa adalah al-afina anin nas, orang yang mampu membukakan pintu hatinya untuk memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Karena sejatinya orang yang memaafkan kesalahan orang lain, maka dia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Quran surat Asy-Syura ayat 40, "Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Maka barang siapa yang mau memaafkan dan dia berbuat kebaikan, maka tanggungan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innahu la yuhibbuz zalimin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Ini adalah 3 kriteria yang harus kita usahakan agar kita menjadi hamba yang bertakwa. Yang pertama, memberikan manfaat kepada sesama dalam keadaan apapun. Yang kedua, mampu menahan amarah kita ketika diganggu. Dan yang ketiga, mampu memberikan maaf atas kesalahan-kesalahan manusia. Dan yang terakhir, saya menghimbau kepada diri saya pribadi dan juga kepada seluruh kaum muslimin, terutama yang ada di Kabupaten Seruyan ini, marilah kita bersama-sama tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap menggunakan masker ketika kita beraktivitas, dan kita tetap menjaga jarak dalam beraktivitas, dan jangan lupa mencuci kedua tangan kita setiap kita selesai dari beraktivitas. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keberkahannya kepada negeri kita yang kita cintai ini, menjadikan negeri kita negeri yang damai, negeri yang aman, negeri yang makmur, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.